Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya cintai, kali ini kita agak beda ini. Kita akan bicara yang jangkauannya itu jauh lebih luas dari apa yang pernah kita lakukan selama ini. Jadi ini Bang Ihsanuddin Nursi, saya perkenalkan dan saya kira semua sudah tahu ya. Dan beliau ini setahu saya selama ini bukan hanya paham tentang soal Indonesia, tapi beliau juga paham tentang politik internasional. Dan kebetulan juga dulu pernah saya minta untuk menjadi announcement di buku saya Lady Day karena saya tahu masalah itu. Jadi Bang Ihsan, Iya. kami selama ini banyak wawancara tentang soal di negeri kita ini, kejanggalan-kejanggalan undang-undang segala macam. Jadi ini untuk pertama kalinya kami ingin mewawancarai seseorang dengan tema yang lebih luas, yaitu politik internasional. Saya tertarik pada kisah tahun 2011 yang lalu di Amerika yang dikenal dengan Occupy Wall Street. Kemudian ditambahkan lagi 99%. Saya nggak ngerti apa maksudnya 99% ini. Jadi kami ingin mengetahui sebetulnya Occupy Wall Street ini apa? Dan apa yang menjadi target mereka, kemudian apakah ini sesuatu gerakan yang muncul dengan sendirinya atau ada sesuatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya? Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Occupy Wall Street ini respon atas tidak aktualnya kebijakan quantitative easing, uang murah yang dilakukan oleh Obama ketika Obama melakukan satu tindakan mengatasi krisis ekonomi, global financial crisis, disebabkan Amerika kalah perang dagang dengan Cina. Dia bermula dari pertarungan dagang antara Cina dengan Amerika. Dampaknya pada 14 Juli 2008 Amerika kalah. Walaupun harga minyak sudah mencapai $147 per barel saat itu. Tapi justru dengan harga minyak yang tinggi, ternyata neraca perdagangan Amerika sudah minus, defisit, mencapai 323 miliar US dollar. Dari sana terjadilah kegagalan pembayaran Freddie Mac dan Fannie Mae, lalu berlanjut ke tapering pembiayaan dan Amerika mengeluarkan bailout nyaris 4 triliun US dollar. Tidak sedikit dikeluarkan seperti itu. Nah, ketika dikeluarkan bailout sebanyak 4 triliun itu, yang terjadi adalah ternyata bailout itu untuk industri keuangan. Karena memang terkena waktu itu krisisnya industri keuangan. Di sana memunculkan satu kajian menarik. Ini sebenarnya yang disembuhkan siapa? Orang kaya atau orang miskin? Pertanyaan. Nah, dari sana muncul bukunya Stiglitz, Free Fall. Free Fall ini tentang terjun bebasnya ekonomi Amerika yang dalam konstruksi Occupy Wall Street disauti lagi oleh Joseph Stiglitz dengan buku The Price of Equality, harga sebuah ketimpangan. Cerita tentang harga sebuah ketimpangan ini sebenarnya bukan hal baru di Amerika, karena pernah terjadi juga menjelang Perang Dunia Pertama.
Perang Dunia Pertama itu sesungguhnya porsi pendapatan Amerika itu dikuasai oleh 1% sudah mencapai sekitar 20. Jadi dari total pendapatan Amerika dikuasai 1% itu mencapai 23,8%. Artinya sesungguhnya Perang Dunia Pertama itu diawali dengan Amerika mengalami ketimpangan. Nanti ini mau munculkan kajian Joseph Schumpeter yang merujuk bahwa ketimpangan-ketimpangan yang muncul, krisis-krisis ekonomi yang muncul, baik pada Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis itu hanya melahirkan masyarakat yang selalu gelisah, masyarakat yang selalu tertindas, yang dalam hitungan waktu kurang lebih 2 generasi lebih lanjut disebut oleh Stiglitz dan the price of inequality. The price of inequality itu sebagai melahirkan masyarakat yang mengalami ketimpangan pendapatan, ketimpangan rasial dalam kondisi kanker stadium 4. Jadi kondisi ketimpangan ekonomi, kondisi ketimpangan rasial menurut Stiglitz sudah kanker stadium 4. Kajian Stiglitz yang sesungguhnya dimulai dengan kajian Joseph Schumpeter itu memunculkan kesadaran bagi hampir 10 bahkan 20 perguruan tinggi ternama di Amerika, dan dari kesadaran mereka lahirlah pusat studi ketimpangan. Inequality Center, misalnya Princeton University, Inequality Center, misalnya apa university yang lain. Dan dari sana mereka menemukan ada 20 jenis ketimpangan di Amerika. 20 jenis ketimpangan itu bukan sekedar pada ketimpangan pendapatan, tapi ketimpangan pada akses pendidikan, ketimpangan pada akses kesehatan, ketimpangan pada akses pekerjaan, ketimpangan pada macam-macam begitu. Makanya kajian Stiglitz ternyata diikuti lebih lanjut oleh kajiannya Thomas Piketty di Capital in 21st Century. Itu juga menunjukkan ketimpangan bahwa bergeraknya permodalan di awal abad 21 itu sesungguhnya cuma melahirkan ketimpangan, dan ketimpangan itu karena kekuatan kapitalisme yang berujung pada imperialisme. Diikuti lagi kajian oleh Robert J. Gordon yang menulis Rise and Fall American Growth, jatuh bangunnya pertumbuhan ekonomi Amerika. Kenapa? Karena kalau menjelang Perang Dunia Pertama itu, setelah Perang Dunia Pertama itu sudah terjadi pendapatan 1% itu sudah menyita 23,68% itu, maka pada periode tulisan mereka bertiga hadir itu nilainya cuma berbeda 0,2%. Artinya 1% menguasai pendapatan Amerika 23,6. Yang 99% itu tidak masuk apa-apa. Tingkat ketimpangan sampai demikian tinggi. Nah, gue potong sebentar bisa Pak? Boleh. Pertama adalah soal bailout itu kan memang sudah desain mereka bahwa bailout itu diperuntukkan buat Kajian bailout itu sudah muncul dari, jadi kalau ngelihatnya langsung pada bailout yang sekitar 4 triliunan itu gitu, sesungguhnya dimunculkan oleh universitas yang sama, Amherst University gitu ya. Dia sudah menyebut tentang apa yang disebut dengan bailout itu moral hazard. Jadi universitas yang sama ini sudah melakukan kajian sejak yang namanya kegagalan perekonomian Amerika. Bahkan sejak yang namanya Amerika memperbaiki kebijakan neoliberalnya pada tahun 80-an, mereka sudah melihat bailout yang dimunculkan adalah bailout untuk orang kaya. Nah, maka pada Occupy Wall Street dari universitas yang sama juga muncul kajian itu. Tetapi kesadaran sebagai wujud pergerakan itu datang dari kelompok kritis di Kanada, sehingga memunculkan kesadaran besar bagi masyarakat Amerika yang kemudian melakukan pendudukan di Wall Street, di Jakarta. Nah,
Dari sana sesungguhnya sudah ada kajian dari Kongres dan Obama. Mereka mengeluarkan satu komite untuk melakukan penyelidikan atas krisis keuangan. Namanya Financial Crisis Inquiry Commission. Sudah jadi buku yang diperiksa tidak tanggung-tanggung 700 orang. Dari 700 orang yang diperiksa itu pengusaha, intelektual, dan berbagai kalangan untuk memahami tentang penyelidikan tentang krisis keuangan. Yang dalam kacamata saya sesungguhnya mereka tidak melihat bahwa krisis mereka bukan karena tidak mampunya Fannie Mae dan Freddie Mac untuk bayar surat utang, sehingga subprime mortgage terkena. Jadi subprime mortgage ini terkena karena Freddie Mac sama Fannie Mae tidak bisa bayar utang. Karena subprime mortgage ini surat utang dipegang ke berbagai lembaga keuangan, dia terkena. Gitu. Nah ini nggak bisa bayar disebabkan oleh yang namanya para pekerja Amerika sudah tidak lagi bisa bekerja disebabkan serangan barang impor Cina. Maka terkena perdagangan. Jadi jalurnya adalah jalur krisis Amerika bukan jalur keuangan pertama sesungguhnya. Jadi krisis itu punya dua jalur perdagangan dan jalur keuangan. Pada kasus 2008, krisis keuangan global itu yang dilihat sebagai akibat, mestinya dilihat dulu sebabnya apa. Sebabnya kekalahan perang dagang. Makanya saya berkali-kali salah kalau kita langsung melihat global financial crisis itu sebagai sebab gitu. Padahal dia sebagai akibat. Sebabnya adalah kekalahan perang dagang. Kekalahan perang dagang itu dalam ceramah saya, dalam diskusi saya, dalam seminar, dalam forum apapun saya menyampaikan, fair kita harus mengakui bahwa itu dimulai dari kekalahan perang dagang Amerika terhadap Cina. Kekalahan perang dagang ini dalam bahasa lainnya industrial manufacture war, dalam bahasa lainnya adalah trade war, mengakibatkan sejumlah pekerja dirumahkan. Tidak bisa lagi bekerja, bahkan di PHK. Akibat mereka di PHK, dirumahkan atau kemudian diliburkan, mereka nggak bisa bayar utang ke subprime. Mereka nggak bisa bayar utang ke Fannie Mae sama ke Freddie Mac. Utang perumahan. Kenapa mereka punya utang? Karena Bush waktu kampanye 2004 menjanjikan kredit murah perumahan 0%. Gitu ya? Jadi riwayatnya kalau modelnya muternya begitu gitu. Bush kampanye 2004 adalah kredit rumah perumahan dengan bunga 0% gitu ya. Berbondong-bondonglah ini para imigran, para pekerja ngambil. 4 tahun kemudian di 2008, tepatnya di Juli 2008 gitu ya, dia nggak bisa bayar karena pergerakan perang dagang. Nggak bisa bayar itu terkena Freddie Mac sama Fannie Mae. Fannie Mae, Freddie Mac nggak bisa terkena juga subprime mortgage. Subprime mortgage, surat-surat utangnya dipegang oleh industri keuangan, terkena semuanya gitu melihat sistematiknya. Nah dari sini kelihatan apa sebenarnya sampai kayak gini gitu. Siapa yang pegang surat utang nih? Dan surat uang ini kemana di subprime mortgage gitu loh. Kan subprime mortgage terbitin surat utang dan dibeli oleh itu gitu. Lalu subprime mortgage nggak bisa bayar, tadi saya nggak bayar. Nah sekarang subprime mortgage kumpulin duit kemana? Kan gitu ngelihatnya. Kalau kayak gitu kita urutnya begitu gitu. Subprime mortgage yang punya siapa? Duitnya kemana? Nah disitulah ketemu ngumpulin duit banyak gitu ya. Disitulah ketemu yang 1% tadi. Nah 1% yang 1% di subprime mortgage ini, di institusi ini ketemu dengan pemilik yang namanya sesungguhnya ketemu dengan pemilik jadi Federal Reserve. Nah, saya jangan masuk dulu di sini karena Anda potong saya. Kita mulai. Jadi kita mulai dari kalau di Financial Crisis Inquiry Commission ini, mereka Obama menemukan satu kata bahwa penyebabnya adalah moral hazard. Menurut saya istilah moral hazard itu sama dengan greedy. Greedy is good gitu ya, keserakahan. Ketemu dengan istilah yang muncul pada Occupy Wall Street. Occupy Wall Street itu tuh penyebabnya 3. Mereka melihat ada ketimpangan pendapatan, ketimpangan ekonomi yang luar biasa. Mereka melihat ada keserakahan gitu ya, yang luar biasa dari perusahaan. Mereka melihat ada yang namanya korupsi gitu ya. Korupsi berarti sama tuh jadi satu gitu ya. Yang ketiga,
mereka melihat betapa kuatnya pengaruh industri keuangan terhadap pemerintahan, sehingga melahirkan pengaruh-pengaruh kayak gitu penyebab. Kan akhirnya yang saya bilang tadi, ini ketemu dengan istilah di sini berarti penyebabnya satu, ada orang yang sedang menikmati atas situasi krisis gitu loh. Kan kalau pakai teorinya berarti memang muncul keseimbangan. Kalau dalam teori neraca, jika ada pihak yang merugi pasti ada pihak yang untung, kan? Gitu kan? Apalagi terus digerojokin uang gitu. Digerojokin uang berarti ada yang menampung, ada yang membuang, kan gitu ya? Melihatnya begitu. Nah, kesadaran ini muncul dari kelompok Kanada, Ed Buster ini, yang memicu kesadaran masyarakat di Amerika dan diduduki Wall Street, lalu berlanjut sampai akhir di sekitar Desember. Jadi 17 September 2011 itu mereka melihat ini problem besar. 2011 gitu ya. Artinya sesungguhnya di bawah Obama itu. Di bawah kepemimpinan Obama, bukan di bawah Bush. Padahal kebijakan tadi pada era itu Bush sudah dituding dua hal. Bush sudah dituding sebagai presiden penyebab lahirnya munculnya musuh-musuh Amerika yang potensial, tapi sekaligus juga mengakibatkan banyaknya biaya yang keluar nggak karu-karuan. Misalnya di era Bush itu juga terkena badai Katrina misalnya, gitu ya, di Houston, Texas, gitu, yang jumlahnya sampai miliaran dolar. Bush juga kemudian menyerang Afgan, gitu ya. Bush juga menyerang Irak, gitu. 2003 Bush menyerang Irak, 2001 Bush menyerang Afgan, gitu. Jadi banyak hal yang gitu. Bahkan di Obama juga sama ketika melakukan Arab Spring pada 2010-2011. Artinya kalau kita lihat dari Occupy Wall Street pada peristiwa 17 September paling tidak sampai dengan Oktober dan November, ada pergerakan perlawanan masyarakat yang sadar bahwa ketimbangan ekonomi yang berbasis pada keserakahan dan kekuatan pengaruh perusahaan keuangan terhadap Kongres, kan gitu. Karena keputusan bailout ada di Kongres. Dan kemudian dilaksanakan oleh Federal Reserve, presiden punya kewenangan. Beda kalau di sini kan ujungnya adalah presiden, menteri keuangan sama BI, baru pada DPR ngetok gitu. Kata kuncinya tetap ada di presiden, menteri keuangan, BI. Kalau di Amerika Kongres menentukan. Nah, Kongres ternyata jelas berhubungan dengan Federal Reserve, Bank Sentral Amerika. Nah, kesadaran inilah yang memicu orang untuk menduduki Wall Street berhari-hari dan melahirkan banyak demonstran yang ditahan. Sampai muncul istilah disemprot merica segala dan memunculkan perlawanan. Lalu sejumlah wartawan ditangkap, kartu wartawan disita. Dan ini memunculkan semacam simpati dari berbagai belahan dunia. Maka pada kesempatan Oktober itu ada juga demonstrasi besar-besaran di Sydney, di Tokyo, gitu ya, di Taipei, di Madrid, juga di Zurich, di Bank Sentral Eropa muncul. Gitu. Apa poinnya? Poinnya adalah satu, seperti yang Joseph Schumpeter bilang, ekonomi kapitalis itu cuma melahirkan kesahan. Ekonomi kapitalis itu cuma melahirkan ketimpangan. Kalau pakai bahasa Krugman, kalau pakai bahasa sedikit, ekonomi kapitalis itu cuma melahirkan tadi kanker stadium 4 pada pemerataan ekonomi dan membesarnya keserakahan. Kalau pakai cerita asymmetric information ya sedikit. Tapi kan ini cuma di permukaan sesungguhnya. Jadi kalau kasus ini kita lihat dalam peristiwa Occupy Wall Street, kemudian muncul kritik dari kalangan intelektual Amerika atau muncul kritik dari intelektual Prancis seperti Thomas Piketty gitu ya, atau muncul bahkan dari Jeffrey Sachs tentang the price of civilization gitu, maka sesungguhnya dia cuma muncul pada kajian apa yang saya sebut sebagai strategic functional. Jadi analisisnya cuma sampai pada level analisis fungsional strategis, bukan strategik fundamental, walaupun sudah dinyatakan oleh mereka bahwa ini disebabkan oleh greedy, sistem kapitalis yang salah. Tapi mereka tidak pernah mau ngebongkar sistem kapitalis yang sungguh-sungguh. Ada kajian-kajian lain yang kalau saya punya kajiannya, tapi itu tidak
tidak populer di Amerika. Bahwa kajian-kajian non-mainstream yang muncul, out of the box yang muncul di Amerika itu banyak. Iya, banyak. Tapi tidak populer. Sama seperti misalnya di Indonesia. Kajian-kajian yang keluar dari budaya populer itu tidak diadopsi dan diadaptasi oleh masyarakat, oleh media, dan oleh pemerintah gitu. Di Amerika sama. Bahkan dalam sebuah kajian menunjuk kajian-kajian yang non-mainstream, kajian-kajian tidak populer itu justru mengakibatkan terjadinya kesenjangan intelektual. Jadi bukan hanya kesenjangan pendapatan, bukan hanya kesenjangan ras, tapi juga terjadi kesenjangan intelektual. Sehingga masyarakat Amerika sendiri tidak terlampau tahu misalnya tentang kebijakan pemerintahannya dalam konsepsi luar negeri misalnya. Mereka tidak terlampau tahu. Kenapa? Karena memang terjadi kesenjangan intelektual. Tapi kan begini Pak, ini kan kayak kajian-kajian yang tidak muncul ke permukaan itu kan memang sudah didesain begitu Pak. Artinya media massa itu memang mereka yang menguasai, yang greedy ini, mereka-mereka yang serakah ini yang menguasai, sehingga tidak muncul itu semua. Di era COVID-19 dan vaksin muncul, hanya orang-orang tertentu yang bisa paham bahwa sesungguhnya C19 dan COVID itu dan vaksin adalah bagian dari pekerjaan, persis seperti cerita bagaimana Kanada memprotes, kelompok kritis Kanada memprotes tentang kebijakan bailout pada Global Financial Crisis 2008. Sama seperti sekarang kelompok Kanada melakukan kritik juga habis-habisan atas mandatory vaksin lewat truk konvoi truk yang panjangnya sampai 70 km dari bahkan lebih dari Jakarta Bogor gitu ya. Dan kemudian sama seperti juga cerita Occupy Wall Street yang memicu kota-kota lain untuk demonstran. Pada mandatory vaksin, akibat Kanada melakukan konvoi truk, ratusan kota di Eropa, bahkan sampai ke New Zealand dan Australia, juga melakukan protes mandatory vaksin. Artinya kalau dilihat kayak gini, memang di kajian mainstream tidak muncul. Tapi minimal dengan media, sosial media yang sekarang kuat gitu sekarang ini memang agak sulit sosial media kuat menghambatnya. Maka salah satu kajian menunjuk makin menurunnya kepercayaan orang terhadap media mainstream. Iya. Kalau saya tidak salah cuma tinggal 53%. Selebihnya mereka mencari sendiri, menata sendiri gitu ya kalau diambilnya. Ada perbedaan mendasar yang perlu kita lihat ketika cerita C19 dan vaksin dibanding dengan Occupy Wall Street. Perbedaan mendasarnya adalah saat itu masyarakat cuma menyadari bahwa ada kebijakan yang ternyata terus-menerus tidak berpihak pada mereka. Terus-menerus tidak karena ini kajiannya bukan baru. Okay. Bahkan mereka sudah mulai memunculkan soal pengiriman perang Vietnam. Jadi mereka sudah we don't want to go war katanya. We want to go to war. Kami tidak ingin pergi berperang. Karena buat mereka itu akhirnya nanti ketemu dengan semangat soal bagaimana soal perang Irak atau perang di Afgan yang juga memunculkan kesadaran tersendiri di masyarakat Amerika. Nah, itu dimulai dari cerita itu. Sementara dari cerita soal kebangkitan kesadaran konvoi truk itu justru karena mereka ditindas, dipaksa vaksin. Makanya istilahnya mandatory vaksin. Di tengah yang namanya vaksin itu masih dalam posisi emergency authorization use gitu ya, dalam penggunaan darurat gitu, kewenangan dalam penggunaan darurat yang mereka menggunakan istilah follow the science, tapi ternyata sainsnya tidak terbukti misalnya gitu, kalau gitu. Nah, balik ke Wall Street. Kalau kita balik ke Wall Street itu sesungguhnya menggambarkan kalau kita lompat ke dalam situasi Wall Street saat itu cuma sekedar bangkitnya kesadaran bahwa yang namanya quantitative easing atau yang disebut dengan bailout sesungguhnya tetap tidak mengatasi masalah. Tidak mengatasi masalah. Apa indikatornya? Indikatornya adalah ketika beralih kekuasaan dari Obama ke Trump, isunya tetap sama. Bahkan berubah sudah menjadi bentuk neo Ku Klux Klan.
karena dipicu dengan kasus di Charlottesville, sebagaimana buku saya di Virginia, yang merujuk pada ketidaksukaan kulit putih. Jadi muncul kasus white nationalist supremacy. Jadi isu tentang ketimpangan rasial dengan berbagai dampak lebih lanjutnya itu sesungguhnya diikuti dengan isu makin membesarnya konflik antara ras di Amerika yang dipicu pada kasus Charlottesville, Virginia, yang kemudian sesungguhnya menggambarkan makin kerasnya antara kulit hitam dengan kulit putih yang memunculkan tematik Live Black Matters. Nah ini di balik itu tadi pusat kajian yang muncul di berbagai perguruan tinggi itu membuat penelitian yang saya sebut tadi ada sekitar 20 jenis ketimpangan yang terjadi di Amerika. Gitu. Dan salah satu bentuk ketimpangannya ternyata juga soal akses hukum. Menarik kan? Jadi soal akses hukum bukan hanya bermasalah di sana juga bermasalah. Gitu. Bahkan ada soal keberpihakan terhadap polisi misalnya, terhadap kulit putih juga sama sesungguhnya. Nah dari sana Occupy Wall Street sekali lagi adalah gerakan yang menunjukkan kesalahan sistem ekonomi. Maka Stiglitz menyebut Occupy Wall Street adalah bukti kegagalan sistem ekonomi. Occupy Wall Street adalah bukti kegagalan sistem, kalau saya terusin ke sistem hukum. Nah kalau saya naikin ke atas berarti Occupy Wall Street adalah kegagalan sistem nilai dalam kehidupan, sistem nilai perekonomian, yang kemudian diikuti oleh Indonesia gitu loh. Jadi ini kajiannya menarik karena memunculkan kemudian satu pelembagaan pemikiran ekonomi baru, Institute New Economic Thinking. Jadi setelah kegagalan perekonomian, sistem ekonomi kayak gitu yang memunculkan kajian pusat-pusat kajian di Amerika itu, lahirlah Institute New Economic Thinking. Lahirlah pemikiran tentang apa sih sesungguhnya otoritas negara, kenapa mesti nge-bail out gitu. Kenapa munculnya kebijakan bail out. Sesungguhnya sejak Federal Reserve berdiri sudah lahir apa yang disebut dengan Federal Deposit Insurance Company, FDIC. Andai kata terjadi satu perbankan gagal di ras, maka Federal Insurance Company ini, gitu, ini akan membayar masyarakat untuk tidak rugi. Di Indonesia namanya LPS dan memang mencontohnya Amerika. Jadi LPS ini memang mencontohnya FDIC. Tapi ternyata FDIC juga tidak mampu membail out, makanya dibutuhkan sampai triliunan US dollar. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari cerita tadi, ini Kanada memunculkan semangat sikap kritis orang Amerika dalam posisi Occupy Wall Street. Kanada juga tadi memunculkan semangat kritis terhadap mandatory vaksin. Maka sesungguhnya nggak bisa sekedar dilihat permukaan soal sikap kritis Kanada yang memicu kesadaran orang kritis di Amerika dan juga memicu kesadaran di hampir setiap kota di Eropa dan New Zealand serta Australia. Saya bilang rata-rata negara kulit putih itu ya, termasuk di Zurich sendiri bahkan hak keuangan internasional ya, di Zurich sendiri bahkan. Artinya sesungguhnya something beyond the criticism gitu. Ada sesuatu yang dibalik paham kritik mereka gitu. Yang tidak muncul ke permukaan. Gitu. Perdebatan itu gitu. Dan kenapa selalu dari Kanada ini juga pertanyaan. Iya, jadi saya ingin mengatakan beyond the criticism dari Kanada untuk memunculkan kesadaran bagi banyak negara kulit putih gitu ya. Itu bukan melulu karena mereka tertindas, bukan melulu karena mereka tidak dalam posisi diberpihaki gitu ya, kebijakan dari pemerintah. Bukan melulu mereka merasa bahwa setiap krisis mereka yang membiayai konglomerat orang kaya, yang dalam bahasa saya sejak 97-98 istilah saya adalah rakyat membiayai konglomerat menikmati gitu ya. Sampai dengan sekarang nih kejadian begitu. Di Indonesia kayak gitu bisa juga kelihatan pada minyak goreng gitu. Rakyat membiayai konglomerat menikmati. Nah, yang dibalik itu adalah apa sih yang sesungguhnya sedang terjadi gitu. Nah, tadi sudah saya sebut di era Trump muncul peristiwa di Charlottesville, Virginia yang memunculkan white national supremacy sebagai wujud ketimpangan rasial yang tinggi. Nah, white national supremacy sesungguhnya dipicu oleh sikap Trump
yang pidatonya pada 20 Januari 2017 itu bertema pada pidato inaugurasi dia terpilih sebagai presiden. Salah satu tematiknya tentang Judeo-Kristianity. Oh, ya, ya. Saya kira hanya beberapa media yang memuatnya, yang memahami betul something beyond the peristiwa ini kayak gitu, dan kemudian melahirkan Judeo-Kristianity yang dipidatokan oleh Trump. Sampai suatu saat Trump bahkan menyatakan dalam sebuah kesempatan ketika proses dia menolak, dalam tanda petik menolak gitu ya, sampai dituding dia harus mengikuti follow the science, menolak soal C-19 dan vaksin dulu. Trump mengumumkan bahwa dengan dia setujuinya perpindahan dari Tel Aviv ke Yerusalem, maka yang terjadi adalah pusat pemerintahan dunia adalah Washington dan pusat spiritual bumi adalah Yerusalem. Apa titik temunya? Titik temunya adalah ini sesungguhnya sedang terjadi konflik tajam antara kelompok agama tertentu dengan yang saya sebut sebagai the secret society, masyarakat kecil tapi sangat menguasai, masyarakat yang sangat rahasia tapi sangat menguasai, yang berada di belakang Federal Reserve. Tadi sudah saya sebut, yang berada di belakang subprime mortgage gitu. Kan tidak ada penyelidikan yang secara konkret terbuka atau media, bahkan media mainstream sekalipun gitu ya, tidak pernah ngebongkar subprime mortgage gagal membayar karena dia jual utang, karena Fannie Mae, Freddie Mac itu juga gagal. Tapi ketika dia jual surat utang kan dia dapat duitnya siapa yang nikmatin? Lalu karena itu juga kemudian dia disubsidi, di bail out, siapa yang nikmatin? Nah gitu loh. Dan itu sebagian ditulis oleh Financial Crisis Inquiry Commission itu yang gitu ya, komisi penyelidik krisis keuangan itu. Tapi tidak pernah lagi diselidiki bahwa siapa orang-orangnya gitu. Nah, sama seperti dalam kasus vaksin. Bagaimana Biden mengeluarkan 6,9 triliun, jadi menurut saya sejak 2008 hingga 2021 Amerika tidak kurang mengeluarkan uang 11 triliun untuk menguasai sistem ekonomi yang dia tegakkan. 11 triliun. Dan menurut saya tetap tidak mengatasi. Jadi artinya ada dana yang keluar sebanyak minimal 11 triliun untuk mengatasi krisis, baik krisis karena 2008 maupun krisis karena C-19, COVID-19. Nah dari sana tadi something beyond-nya itu apa kalau begitu? Lu keluarin begitu banyak-banyak, siapa yang menikmati gitu? Siapa yang sesungguhnya sedang melakukan itu gitu? Kemana duitnya lah? Duit itu kemana gitu? Jadi di balik cerita Occupy Wall Street, di balik cerita C-19 dan COVID itu dan vaksin, kan sesungguhnya kelihatan, istilah saya, hanya dua sektor yang menikmati betul. Kalau di peristiwa di global financial crisis kelihatan sektor keuangan terpuruk, tapi kemudian UMKM masih tetap jalan gitu ya, perusahaan-perusahaan kecil masih tetap jalan, tapi kemudian sektor keuangan akhirnya bisa bergerak karena dibantu, walaupun kemudian ada juga yang terkena sanksi oleh Obama gitu ya. Sejumlah warga negara diuber karena mencuci uang, karena menghindar pajak, dan akhirnya Swiss setuju untuk membongkar sejumlah rekening orang-orang Amerika. Sementara pada Biden itu keluar juga kebijakan yang disebut dengan paycheck. Jadi sama dengan kebijakan yang dilakukan di Indonesia dengan BLT namanya. Kalau sana statusnya paycheck per keluarga, ya, kasusnya gitu, sampai mereka bisa menerima, katakan kalau mereka per hari dihitung berapa jiwa, satu hari per jiwa katakan kena $5, jadi berarti kalau 4 itu 20 ke 600, misalnya mereka 20 ke 30 gitu, $600. Ada yang sekian ribu dolar gitu. Tergantung sekali. Tapi itu paycheck. Walaupun dimanipulasi juga. Terjadi korupsi juga. Dan itu terbukti dan itu diberitakan. Tapi poinnya adalah sesungguhnya kan di balik bailout itu kan berarti cetak uang. Kan cetak uang. Yang otoritas punya menyatakan, ya cetak uang itu siapa? Federal Reserve. Atas keputusan siapa? Kongres. Bukan presiden ya? Bukan presiden. Presiden cuma mengusulkan. Presiden mengusulkan,
saya butuhnya begini. Yang mutusin Kongres setuju, maka cetaklah uang di sini baru diberikan ke